Gue bingung kan, gue liatin nih, gue perhatiin talinya lumayan panjang. Ternyata di ujung tali itu ada pot. Udah gue lanjut, tapi pas lagi lanjut itu ya, aduh, udah ada 7 atau 8 orang nih followers gue yang ngomong ke gue atau nge-DM gitu ya. Pas dia lagi ngirim cerita, dia itu selalu akhirnya nih bilang, "Bang, lu kalau take video atau ngedit jangan sampai lebih dari jam 2 malam." Ini sosok bangun, Jo. Assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama gue Joe. Kali ini gue ditemenin sama salah satu pencerita horor di TikTok yang wah keren abis pokoknya. Siapa dia? Jody Aditya. Kalian yang suka nonton cerita-cerita horor di TikTok pasti kenal dong siapa dia. Harus kenal. Dan ini ada fun fact nih. Jody ini temen SMP gue cuy ternyata. Aduh. Waktu itu di DM gue, gue bilang gitu, wah si Jody temen SMP. Ternyata temen gue ada yang jadi content creator juga ya. Ngikutin suhu nih. Ini panutan gue di YouTube ya. Ayo suhu, dingin suhu. Oke. Kali ini kita mau cerita. Kan lu suka cerita-cerita horor nih. Dan lu bilang tuh, karena lu cerita-cerita horor kayak gitu, nah yang diceritain ini pada datang. Iya. Nah itu, anjir. Tapi tahan dulu ya. Iya. Pasti penasaran kan? Tonton video ini terus. Oke, mungkin di antara kalian ada nih yang belum kenal sama Jody Aditya. Lu siapa sih sebenarnya? Oke. Halo, salam kenal semuanya. Nama gue lengkapnya Muhammad Jody Aditya. Jadi kalau gue itu content creator juga. Maksudnya suka juga cerita-cerita horor kayak lu nih. Kalau gue itu mainnya yang gedenya itu di TikTok. Di TikTok mungkin kalian pernah ngeliat gue, atau gaya banget gue. Ya, gue lebih sering cerita di TikTok. Itu tiap hari gue cerita. Dan sekarang gue udah mulai main YouTube juga. Jadi kalau di TikTok kalian itu bisa nyari Jody Adit. Jody Adit. Kalau di YouTube itu Jody Aditya. Biar gampangnya, klik aja di link di deskripsi. Udah, nggak usah lama-lama lagi. Udah siap ya? Mode horor aktif. Nah, Jod, itu gimana kalau cerita horor, tapi kok malah yang diceritain atau makhluk-makhluk itu pada datang gitu? Nggak tahu juga ya sebenarnya. Jadi kan kalau kita sering denger nih sama orang-orang, katanya kalau misalkan kita ngomongin mereka, mereka itu bakal datang. Nah ternyata itu terjadi sama gue. Nanti untung gue belum ya. Jangan Ya, belum. dikit lagi, kayaknya abis ini. Jangan dong. Oke, terus. Nah gini, jadi gue itu kan mulai aktif cerita horor, mungkin sekitar 5 bulanan terakhir, 5 bulan, 6 bulan lah. Oke. Di TikTok, awalnya di TikTok. Nah, di TikTok ini, mungkin sebulan, 2 bulan awal itu nggak terjadi apa-apa, Jo. Masih aman. Cuma, ternyata di bulan ketiga, bulan keempat, itu mulai ditampakin gue, didatengin. Kayak gimana tuh? Ya. Gini jadinya. Jadi, kalau di rumah gue yang sekarang, jadi sebenarnya gini, Jo. Rumah gue itu udah pindah. Jadi yang rumah baru ini sama rumah lama itu cuma beda 3 rumah. Sebelum gue itu dapat gangguan gara-gara ceritain cerita horor, gue itu pernah dapat gangguan juga di rumah lama gue. Oke. Nah, gue jelasin dulu ya rumah lama gue tuh. Jadi rumah lama gue itu bisa dibilang terdiri dari 3 lantai. Cuma lantai 3-nya ini cuma ruangan kecil gitulah, ukuran 3x3. Nah, keluarga gue itu cuma tinggal di lantai 1-nya. Karena di lantai 2 itu dipakai sama usaha tukang jahit nyokap gue. Oke. Jadi banyak tukang jahit di situ. Rumah ini bisa dibilang angker, Jo. Kenapa gitu? Jadi gini, karena banyak banget, terutama tukang jahit gue yang dapat gangguan. Jadi kalau tukang jahit gue itu kerjanya dari pagi atau dari siang gitu ya, sampai tengah malam, jam 12. Jam 12 mereka berhenti, mereka tidur. Nah kadang ada tukang jahit yang ngejar setoran, dia itu jahit lebih.
Lembur. Gitu. Lembur. Lembur. Di rumah itu terkenal banget Jo, sama dua sosok. Jadi ada sosok nenek-nenek pakai kebaya Jawa gitulah, mbah-mbah. Yang satu lagi kuntilanak. Nah, ceritanya yang paling ikonik adalah rumah gua itu dari jalanan utama sampai ke belakang gitu, itu tanahnya turun Jo. Turunan. Jadi kalau rumah gua sama rumah belakang gua ini tanahnya jauh lebih turun. Jadi kalau dari rumah itu mau ngeliat ke rumah gua, itu pasti ngeliat ke atas gitu. Iya. Nah, ceritanya waktu itu di awal-awal rumah itu dibangun, mungkin tahun 96-97, tetangga gua yang rumahnya di belakang ini pulang malam-malam. Dia pulang malam-malam pas lagi pengen buka pintu, dia itu ngedenger ada perempuan bergumam, nyanyi. Oh, Iya, kayak gitu. Dia cari nih, dari mana? Kok nggak ada nih? Tapi menurut dia itu suaranya kayaknya dari atas. Dia ngeliat ke atas rumah gua. Di situ dia ngeliat ada sosok perempuan pakai baju putih, kuntilanak lah ya. Itu rambutnya panjang banget Jo. Itu perempuan, itu kuntilanak, main ayunan pakai rambutnya sendiri. Sambil gendong gini, kayak gendong bayi gitu posisinya. Posisinya begini. Yang gue nggak ngerti, main ayunan pakai rambutnya sendiri. Ya, itu ikonik banget Jo, cerita itu Jo, di rumah gua. Udahlah, dia masuk ke rumah kan langsung. Cuma pas lagi tidur gitu, lagi pengen tidur, dia itu nggak bisa tidur karena ada suara gumaman itu terus. Masih bergumam terus? Iya, bergumam terus. Terus itu gimana? Udah, cuma hilang. Setelah itu dia ketiduran lah. Besoknya dia cerita ke nyokap gua, rame lah rumah gua kan. Terutama penghuni-penghuni di rumah gua, tukang jahit dan lain-lain. Nah, kalau sosok nenek-nenek ini antara baik nggak baik Jo. Kenapa gitu? Kalau menurut gua. Jadi tukang jahit gua, itu kan ada yang, karena banyak ya, ada yang 8-10 orang, ada yang tidur di lantai 2, ada yang tidur di lantai 3. Oke. Nah, tukang jahit gua lagi tidur di lantai 3 nih, ada 2 orang. Pas dia lagi tidur, sekitar pengen subuh gitu kan udah ada suara dari masjid ya. Iya. Suara orang ngaji dan lain-lain. Dia mulai kebangun Jo. Dia tidur miring nih. Gini lah nih, dia tidur miring. Pas dia melek, di depan dia itu ada nenek-nenek lagi ngeliatin dia dengan senyum. Oh my God. Kabur dong dia. Kabur nih, turun ke lantai 2. Di lantai 2 ada temennya satu nih, udah bangun, nanyain, "Lu kenapa lari-lari?" "Gue habis digangguin nenek-nenek di atas." "Gue juga tadi digangguin." Kata dia. Kata dia nih yang di lantai 2. Jadi ternyata yang di lantai 2 ini 5 menit sebelumnya atau 10 menit sebelumnya dia lagi tidur. Pas lagi tidur dia itu disiram. Basah nih mukanya, kebangun dong. Dia kebangun pas dia ngelihat nenek-nenek itu jalan. Jadi si nenek itu abis nyiram dia, Gangguin yang atas. Nah, antara baik nggak baik kan, karena kan udah pengen subuh, jadi kayak bangunin. Oh mungkin iya. Mungkin ya kan. Pengen bangunin. Sama lagi tukang jahit gua, kadang yang lembur itu emang suka digangguin juga atau suka diingetin lah. Jadi kalau lagi ngejahit nih, di sini ada jendela nih Jo, di kanan. Di belakang mereka juga ada jendela balkon yang buat ke bawah juga kan, ada tangganya. Tukang jahit yang lembur ini kadang suka ngeliat atau suka denger dari jendela yang kanan nih, ada ngetok-ngetok. Ngetok kaca gitu ya? Ngetok kaca. Itu nggak mungkin Jo, soalnya kan di sana itu langsung atap rumah orang dan itu di bawah, jadi tinggi banget. Tapi itu sosok nenek-nenek itu ya, jadi kayak melayang kan berarti. Antara melayang atau dia tinggi banget? Iya. Oke. Nah, sering juga yang ngadep ke balkon. Pernah juga dia lagi lembur berdua. Dari balkon itu, nenek-nenek itu ada ngetok-ngetok lagi Jo. Terus ngomong, "Udah malam." Jadi ngingetin buat Ngingetin istirahat buat gitu? istirahat. Sama kadang tukang jahit gua, dia sendirian nih, misalnya lagi lembur sendirian. Itu mesin jahitnya temennya yang lain kadang suka ikut nyala.
ngejahit juga Jo. Nyala sendiri. Nyala sendiri, kayak ngegodain gitu, ngikutin. Pas dia lagi jahit, yang lain nyala juga. Heeh. Hmm. Lagi di kiri rumah gua itu ada gang kecil, mungkin sekitar 1 meter lah lebarnya. Dan itu adalah jalanan khusus buat naik ke lantai 2. Oke. Biar tukang jahit gua itu nggak lewat rumah gua, Oh, lewat dalam rumah. nggak lewat dari rumah, jadi lewat situ. Lewat situ. Itu ketutup sama atap orang lah, genteng orang. Jadi kan kalau jalan di situ itu gelap malam. Sering Jo, tukang jahit gua habis mereka pada kerja jam 12 malam nggak langsung tidur. Mereka ini ke warkop dulu, makan mie atau ngopi lah. Nggak lama mereka balik. Gelap dong. Itu kadang ya, kadang di lorong itu antara nenek-nenek sama kuntilanak itu diri. Jadi kayak ngalangin Jo. Mereka kalau udah kayak gitu nggak berani lewat dong. Iya. Mereka balik lagi ke warkop. Ntar 10 menit balik lagi. Masih ada atau enggak? Kalau masih ada balik lagi. Balik lagi. Kalau udah nggak ada baru naik ke atas. Atau kadang pas lagi mereka udah di tengah-tengah nih, nggak ada yang jaga nih, Iya. nggak dihadang. Tapi di atas mereka Jo, di atap. Kayak gini kuntilanak ya. Melayang apa melongo? Iya kayak nempel di atap gitu. Gini. Kayak Spiderman tau gak? Di kanan rumah gua itu ada jalanan juga nih, mungkin cukup 1 motor. Buat ke rumah orang yang belakang. Oke. Dan turunan. Yang turunan. Ini orang ada baru dari warung. Balik nih, malam-malam Jo. Dari ujung rumah gua nih, baru pengen masuk ke jalanan itu, dia ngeliat kayak di bagian dapur gua, di jendela gua kan paling pojok ya, itu kayak ada kain hitam. Kain hitam. Mungkin dikira sama dia tuh awalnya adalah gorden keluar. Oke. Dia jalan. Pas dia tepat di bawah kain itu, dia dengar suara Menggeram. Dia ngeliat ke atas. Ternyata itu kayak sosok hitam berbulu Jo. Matanya merah. Dan itu ada taring dan ngeluarin liur. Lagi ngeliatin dia dari atas gini. Genderuwo. Tetangga gua teriak dong. Wah, ini genderuwo langsung lari ke atas, manjat ke atap rumah gua dan hilang. Itu cerita rumah lama gua. Berarti bisa dibilang itu alasan lo pindah? Bukan? Enggak, bukan. Oke. Kira karena saking angkernya Bukan. lo pindah. Oke. Itu kan tukang jahit gue ya, Jo. Gue juga pernah di rumah lama tapi nih. Oke. Kamar gue itu di paling depan, di lantai 1. Nah, kasur gue itu, ini jendela langsung. Ini kasur gue nih, jendela. Oh, ini kepalanya di sini. Nah. Ini jendela. Ya. Pagernya dulu itu belum ditutup, jadi masih kelihatan ke jalanan. Oke. Gue lagi tidur malam-malam, itu dengar suara berisik. Kayak pagar gue tuh kayak cakar-cakarin gitu. Gue kebangun dong, gue buka nih, gue lihat ke depan. Ada anjing hitam lumayan besar, itu lagi nyakar-nyakarin pagar gue. Ini aneh, soalnya rumah gue kan perkampungan Jo, nggak ada yang miara anjing. Anjing juga kalau ada itu di kompleks lah lumayan jauh. Dan kasus ada anjing masuk ke kampung itu jarang banget. Ini malam-malam, tengah malam, anjing hitam lumayan besar lagi nyakar-nyakar pagar gua. Nah, anjing itu ada talinya Jo. Tali kayak buat ini ya? Ya, buat megangin dia. Gue bingung kan, gue liatin nih, gue perhatiin talinya. Lumayan panjang. Ternyata di ujung tali itu ada pocong. Mukanya hitam semua Jo. Jadi anjing itu anjingnya pocong? Mungkin. Udah setelah itu gue ketakutan dong. Gue gak bisa ngapain, gue langsung tutup jendela. Dan usaha tidur lagi, cuma itu suara masih terus ada. Nyakar-nyakar itu? Terus lu tidur jam berapa dong itu? Nggak bisa tidur? Setelahnya mungkin nggak lama setelah itu gue ketiduran. Oh, ketiduran. Ini rumah lama udah. Sekarang kita rumah baru Jo. Oke, itu rumah lama udah tuh kejadiannya. Rumah baru gua itu cuma beda 3 rumah dari rumah itu. Deket banget lah. Nggak nyampe 50 meter nggak nyampe. Pindahan ke sana. Awal-awal pindah aman Jo. Nggak ada apa-apa. Ini 2016 gue pindah ke situ. 2016. 2016. Kamar gua itu di lantai 2.
di lantai 2 dan harus keluar balkon dulu. Keluar balkon, baru masuk ke kamar gue. Nah ini mulai kejadian itu, mulai banyak cerita-cerita dan gangguan yang gue alamin setelah mulai cerita-cerita horor. Tahun 2021. 21. Setelah cerita-cerita horor mulai tuh. Iya. Jadi gue mulai cerita horor kan mungkin di bulan Februari, Maret. Mulai TikTok. Nah itu 2 bulan 3 bulan setelah itulah baru mulai ada gangguan nih. Jadi kalau gue itu cerita horor atau lagi take video gitu, itu di ruang TV lantai 2. Jadi bentuknya bukan kamar, Jo. Jadi bebas gitu kan, kebuka. Nah karena berisik, itu gue nggak bisa take siang. Siang-siang gue nggak bisa take. Gue take malam, di atas jam 10 malam. Dan juga gue itu ngebuat partisi tembok gitu lah ya, buat nutupin sisi yang supaya nggak terlalu ke sana. Ya, supaya nggak ada suara juga yang masuk lah, mengurangi. Nah itu, gue take video kayak gini nih. Iya. Itu misalkan tembok partisinya ya, di situ. Kamera gue di situ dong, di sini. Gue lagi cerita-cerita, tiba-tiba nih. Oh, ini kan gue malam ya. Nyokap gue udah pada tidur lah. Gue udah bilangin juga gue pengen take video nih. Jangan berisik dulu. Udah. Itu pas gue lagi take video, ada suara besi yang diketok-ketok gini, cuy. Itu suara dari pegangan tangga rumah gue. Ada yang tek. Ada yang gini-gini. Awalnya gue kira nyokap gue. Gue bilang dong, Mam, lagi take video jangan berisik. Hilang suara itu, Jo. Nyokap gue berarti nih. Ya. Nggak lama, beberapa menit kemudian ada lagi, Jo. Gue udah mikir dong, nyokap gue nggak mungkin. Kan tahu gue lagi pengen take video. Terus juga biasanya kalau misalkan kalau gue lagi take video, nyokap gue itu pasti ke kamarnya dia. Nggak berisik lah. Iya. Ini ada suara lagi. Mau nggak mau gue cek dong. Gue buka nih partisi. Gini, tak. Itu di depan gue ada lemari, Jo. Ada yang ngintip gini. Langsung gitu. Gue ngeliat jelas. Itu sosoknya ya, anak kecil ya. Kayak anak kecil gitu. Anak kecil, pucet. Pucet atau putih lah gitu. Gue langsung sempet tuh. Anjir, itu apaan? Tapi mau nggak mau gue cek dong. Lu cek lemari itu? Gue cek lemari, nggak ada. Kosong. Padahal itu langsung tembok. Ini video baru setengah gue take. Mau nggak mau gue harus lanjutin. Iya. Sayang-sayang dong. Gue pasang lagi partisi. Perasaan gue udah, wah sialan nih gitu. Digangguin. Udah gue lanjut. Tapi pas lagi lanjut, itu ya. Aduh. 10 menit pengen selesai kali ya. Itu tiba-tiba ada suara teriakan, Jo. Dan gue yakin banget itu di balik tembok partisi gue itu. Suara teriakan, suara perempuan. Perempuannya kayak anak kecil apa enggak? Enggak, kayaknya nih suara perempuan dewasa. Berarti yang beda nih. Beda. Gue udah ketakutan lah. Ini video mau 10 menit lagi pengen selesai juga gue tinggalin lah. Gue langsung beres-beres. Gue pindahin partisi dong. Tapi gue nggak mau ngeliat ke sana. Gue pindahin. Gue pengen ke kamar. Harus ke balkon kan keluar. Gue buka nih. Di sini, Jo, ujung mata gue nih, di balkon ada perempuan. Baju putih. Baju putih. Udah. Gue lihat di ekor mata udah ada perempuan. Gue nggak mau ngeliat gini dong. Lu bodo amat lah gitu kan? Gue bodo amat. Nah, udah gue langsung jalan, langsung tidur lah gue. Beberapa minggu setelahnya ada lagi kejadian. Gue take video malam. Habis itu gue edit. Gue lagi ngedit jam 2. Gue pengen modal. Pengen boker. Kesana dong. Ke kamar mandi. Sana. Di samping kamar mandi itu tempat cuci baju. Oke, gue masuk lah nih. Masuk kamar mandi, boker. Gue duduk. Pas udah selesai, gue flash dong. Ini. Tempat itu ngadep sini. Nah, lihat ke sini kan. Nah, di sini di tembok itu di atas ada lubang udara, lubang angin. Lumayan gede. Dan itu tinggi banget, Jo, posisinya. Bisa 2,5 meter lah. Gue ngeliat di situ ada yang ngintip, Jo. Segini nih perempuan nih. Gini dong. Gini. Dalam hati gue bilang, ini nggak bintitan dia. Ya. Dah.
Saat itu gue antara takut nggak takut, karena mungkin udah beberapa kali kan deh gue keluar kamar mandi, gue ngelengok ke kiri. Di ruang cuci gue itu ada lemari, Jo. Di atas lemari ada yang duduk, perempuan, gini-giniin kaki. Kayak uncang-uncang kaki gini ya. Nah, oncang-oncang kaki. Dan bikin pintu lemarinya tuh dak, dak. Di situ gue baru sadar kalau tadi dari gue di dalam kamar mandi emang ada suara dak, dak, dak gitu. Ternyata perempuan itu. Udah gue nggak lanjut ngedit tuh, langsung kabur lah gue. Itu kenapa lo telat upload? Iya. Ada lagi. Aduh, ini perempuan ada mulu, Jo. Perempuan yang mana nih? Ya itu kuntilanak itu. Gue takutnya nih. Ya gini, followers gue ini bisa dibilang lebih dari 5 lah. Udah ada 7 atau 8 orang nih followers gue yang ngomong ke gue atau nge-DM gitu ya. Pas dia lagi ngirim cerita, dia itu selalu akhirnya nih bilang, "Bang, lu kalau take video atau ngedit jangan sampai lebih dari jam 2 malam. Soalnya itu di samping kiri lu ada sosok perempuan yang selalu ngintipin atau merhatiin." Takutnya itu kuntilanaknya dari rumah gue yang lama, Jo. Kan deket. Bener. 3 rumah doang. Beberapa bulan lalu keluarga gue itu lagi pada keluar kota. Itu sendirian? Gue sendirian di rumah. Malam itu kebetulan gak ngedit, gak nge-take video. Tapi gue lapar. Gue turun ke bawah, masak mie. Nah, pas di atas kompor gue, itu ada lubang angin lagi, jendela lumayan gede. Dan itu lumayan tinggi, Jo. Di atas 2 meter lah tingginya. Jadi kalau gue ini ngeliatnya ke situ kan, gue harus ngeliat gini. Dan itu tanah di luar lebih rendah kan. Jadi kalau misalkan diri di sini sama di situ, kalau dia kepala yang sama berarti kan dia lebih tinggi. Gue lagi masak mie, tiba-tiba ada perempuan lewat, Jo. Set. Kepalanya doang kelihatan di situ. Dan jalannya itu kayak melayang, Jo. Kalau orang jalan kan kepalanya gini kan. Oh iya, agak dikit. Dia gini dong. Dia rata gitu. Dan dia kan berarti tinggi banget kalau dia bisa kelihatan kepalanya di situ. Bisa 2 meter lebih dong tingginya. Antara tinggi atau dia? Atau dia melayang. Terus lu nggak jadi makan tuh? Nggak jadi lah. Matiin aja kompor mie sampai bengkak, besok biarin aja. Ternyata kayaknya nggak cuma gua doang. Malah ngaruh juga jadi kayak ke semua penghuni di rumah itu, Jo. Kayaknya. Cuma yang baru cerita itu adik gua doang. Dia ini pernah lagi duduk di bawah. Sore-sore. Lagi pengen maghrib gitu. Lagi main handphone. Dari tangga. Itu ada yang ngintip juga gini. Perempuan juga. Dia nggak tahu. Dia nggak tahu pasti lah itu apa. Kalau kita lagi diliatin orang kan perasaan kita tahu dong. Iya, betul. Dia lagi main handphone, apalagi di situ dia kan. Dia ngeliat ini, set. Ada sosok yang gini, terus kebayang di kepala gua dia begini. Dan masalahnya adalah di tangga gua itu emang kebiasaannya gelap. Jarang nyalain lampu di bagian tangga situ. Jadi pas di bagian tangga itu agak gelap, di lantai 2 baru terang lagi. Jadi kayak siluet doang di situ, Jo. Bayangan hitam. Tapi ada yang ngintip, ngerasa ada yang ngintip di situ. Jelas kata dia. Terus nyokap lu nggak pernah? Oh iya bener. Pas lu ngomong kayak gitu, gue baru ingat nyokap gue juga cerita. Jadi bokap gue kan udah nggak ada ya. Iya. Ini kejadian kalau nggak salah tahun lalu lah. Nyokap gua kamarnya itu di bawah, di lantai 1. Itu cuma 1 kamar, sisanya itu di atas semua. Jadi gua sama adik-adik gua tuh kehidupannya lebih banyak di atas. Nyokap gua sendirian di bawah. Dia itu hampir tiap malam sholat tahajud. Masya Allah, ya. Ya. Dia sholat tahajud nih, bangun sekitar jam 2:30 kalau kata dia, atau jam 2 gitu tidurnya. Habis sholat tahajud biasanya tidur lagi. Nanti subuh baru bangun lagi. Nah ini setelah sholat tahajud dia kan tidur, Jo. Tidur. Pas dia baru merem-merem gitu, baru pengen mulai lelap tidurnya, dia itu ngedenger
ada suara ngorok. Suara orang ngorok. Suara orang ngorok. Tapi suaranya adalah dari samping dia nih. Di kasur yang kosong. Iya. Iya kan? Dia mulai ketakutan, Jo. Dia baca-baca lah. Baca ayat kursi dan makin kenceng suaranya. Malah makin kenceng. Malah makin kenceng. Nyokap gue makin kencang lagi dong. Baca itunya. Baca ayat kursinya sampai la ilaha illallah gitu kan. Ini sosok bangun, Jo. Hah? Bangun? Bangun. Kan tadi dia ngorok. Iya. Dia bangun nih. Nyokap gue berasa kasur itu gerak. Bangun ke atas nyokap gue. Terus gini, Jo. Setelah itu dia udah pergi aja, keluar kamar udah jalan. Itu apa? Sosoknya itu apa? Kayaknya genderuwo ya, Jo. Genderuwo? Sosoknya sosok hitam gitu kata dia. Dan penuh bulu. Tapi nyokap gua nggak begitu lihat jelas karena kan antara mukanya dia dan muka itu segini nih. Jadi kan dia nggak bisa ngelihat semuanya. Deket banget. Heeh. Ditempel gini. Heeh. Jadi kayak dia marah gitu, Jo. Karena dibaca-bacain itu. Iya. Atau mungkin nyokap gua gangguin dia tidur. Itu sekali-sekalinya apa? Udah sering tuh. Kalau nyokap gua yang begitu jelasnya itu sekali doang yang ini. Yang ditempelin mukanya itu begini. Iya. Cuma kalau misalkan dia lagi di bawah, di atas nggak ada orang nih, adik gue lagi pada keluar, suka dengar ada suara gitu-gitu. Lumayan sering. Serem banget rumah lu aja. Nah lagi nih Jo, gue baru ingat lagi. Jadi pas, itu beneran awal-awal gue baru banget cerita horor. Malam, tengah malam itu gue kebangun, mau ke kamar mandi. Kamar mandi gue nggak ada di dalam kamar kan. Jadi gue itu harus keluar ke balkon, masuk lagi ke sana, baru ke kamar mandi. Itu tengah malam, gue keluar, habis kencing, gue balik lagi. Pas gue buka pintu balkon, ini rumah gue sebelahnya tadinya belum dibangun. Oke. Jadi masih tanah kosong lah, masih tanah kosong dan ada beberapa pohon. Itu dari tanah kosong itu tiba-tiba putih-putih dan langsung turun lagi ke atap rumah gue nembus. Dibayangin gitu. Dan itu tepat banget di depan muka gua. Setelah itu ada suara ketawa. Udah gue yakin lah ini kuntilanak lah. Kuntilanak. Ini di depan kamar mandi gua. Kan ke kiri ruang cuci baju tadi. Di atasnya ini nih, atapnya itu ada bolongan lah, Jo. Oke. Buat orang ke toren. Oke. Ke toren, ke akses ke atas nih, ke toren. Itu tadinya ada penutupnya, Jo. Jadi kalau lagi nggak ada orang yang ke atas, ditutup kan. Sekarang udah nggak ada. Jadi langsung kelihatan kan ke atas. Gue itu lagi jalan nih, pengen turun ke bawah, ada yang gue cari dong, apaan sih? Gue denger dari atas. Gue liat ke atas gini. Di lubang juga lagi-lagi ada yang ngintip, Jo. Siluet doang, siluet hitam gitu lah. Hitam doang. Ini. Udah lah, gue langsung lari ke bawah. Sama kalau adik gue juga pernah lagi. Malam, padahal belum terlalu malam, Jo. Baru jam 9 lah. Dia lagi keluar kamar. Dia ngeliat sekelebat dari depan toilet ke arah tempat cuci baju. Dia ngira itu gue, nakut-nakutin. Dia cek nih tempat cuci baju. Pas dia ngecek gini, di tempat cuci baju gue itu ada lubang gede lagi, Jo, buat udara. Itu sosok pas dia lihat gini, loncat dari lubang itu loh. Loncat ke bawah. Itu kan di lantai 2, Pak. Hitam lagi, Jo. Hitam lagi. Nah, gitulah. Pusing gue. Tapi lu bisa dibilang udah biasa sama gitu-gituan sekarang? Ya bisa dibilang biasa juga, mungkin jadi terbiasa. Tapi antara takut nggak takut lah. Kadang takut, kadang nggak. Cuma emang ini cerita di rumah gue yang sekarang. Ini cuma gue ceritain ke lo doang. Karena kalau gue cerita di tempat gue atau di YouTube gue kan berarti cerita langsung di tempatnya. Gue takut, gue aja cerita orang ini banyak gangguan. Apalagi gue ceritain mereka yang ada di situ. Mereka nonton lu live. Nah iya. Gimana nggak makin oke? Tapi lu
Emang backgroundnya tuh orang yang peka apa gimana sih? Apa cuman di rumah itu aja lu diganggu? Cuma di rumah itu doang. Di rumah itu doang? Nah, jadi kalau dibilang peka, nggak sama sekali. Karena kalau gua keluar kemana-mana nggak pernah ngerasain apa-apa. Nggak pernah? Nggak pernah. Cuma nggak tahu kenapa. Mungkin karena diceritain ini, Jo. Jadi kayak terpanggil aja gitu mereka. Tapi mereka belum pernah kayak yang melakukan hal jahat ke lu apa? Cuman nongol-nongol gitu Cuma doang? nongol-nongol doang. Dan nggak pernah ada yang kerekam nggak sih? Nggak pernah. Nggak pernah? Nggak pernah. Karena kalau gue lagi kayak gitu kan biasanya mereka di belakang kamera. Dan lu juga nggak kepikiran ya, Dan misalnya nggak ada kepikiran. suara pengen lu kabur ya mendingan kan gitu. Iya. Gue bukan tipikal, kalau ada kan konten kreator yang emang sengaja nyari Iya. kan. Kalau gue nggak nyari, gue cuma cerita doang gitu. Sama kayak gua. Kapan gua harus main ke rumah lu? Harus. Iya. Dinyali. Bener. Ada lagi gangguannya? Udah sih kayaknya udah. Udah. Cukup lah. Nanti kalau ada lagi gue ceritain lagi. Ada update-nya guys. Ada update. Gila. Tungguin part 2. Berarti sebelum lu cerita horor udah ada. Udah ada, cuma nggak banyak. Cuman nggak banyak. Tapi setelah lu mulai cerita horor, intensitasnya mulai naik tuh. Kacau, makin kacau. Mulai rame. Iya. Tapi lu nggak kapok. Lu nggak mau tuh, kayaknya gue udah nggak mau cerita horor lagi deh. Ya Apa gimana ya? Gue dapetin duit dari sini juga sih, Jo. Oh gitu. Jadinya ya lu yang menghalang-halangi gua, walaupun lu setan, gua injek batang leher lu. Tetep lu gua jadiin konten. Gokil. Pokoknya lebih baik ngomongin setan daripada ngomongin orang. Benar. Asik. Gak nyakitin hati setan. Betul. Oke, Jet. Nih, makasih banget nih udah mau mampir ke studio gua, mau berbagi pengalaman. Anjir, gua gak nyangka ketemu lu. Gila. Ini YouTube yang mempertemukan kita. Iya bener, YouTube anjir. Gokil ya orang. TikTok udah gede banget coy, lo harus cek. Gila. Komen. Suruh Jo main TikTok. Suruh joget-joget. Kagak ngerti gue main TikTok asli. Udah. Jangan lupa like video ini, dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang ke channel ini, dan jangan lupa cek juga nih TikTok sama YouTube-nya Jody. Gua Jo sama Jody. Sampai ketemu di cerita selanjutnya.